Oke, sekarang kita lanjutkan soal nomor 17. Diberikan bentuk persamaan kuadrat yaitu ax kuadrat plus bx plus c sama dengan 0. Tentukan solusi secara umum dari persamaan kuadrat tersebut untuk sembarang a tidak sama dengan 0, kemudian b, c adalah bilangan real. Nah, adik-adik, solusi bagi sebuah persamaan kuadrat ya atau penyelesaian bagi sebuah persamaan kuadrat bisa kita cari dengan menggunakan rumus ABC. Tentu masih ingat ya rumusnya ya. Jadi X1 titik 2 itu sama dengan min B plus minus akar B kuadrat dikurangi 4AC dibagi dengan 2A. Nah, ini adalah rumus ABC. Ya. Nah, ini tinggal dimasukkan A-nya berapa, B-nya berapa, C-nya berapa, X1 titik 2 akan bisa kita hitung. Nah, B kuadrat minus 4AC ini disebut sebagai diskriminan. Ya. Jadi diskriminan itu sama dengan B kuadrat dikurangi 4AC. Nah, yang namanya diskriminan itu berarti bisa bertanda positif, bisa bertanda negatif, atau sama dengan 0. Ya. Jadi, nanti ketika diskriminannya itu bertanda positif, berarti B kuadrat min 4AC-nya kan juga bertanda positif. Sehingga persamaan kuadrat ini akan memiliki dua penyelesaian, akan memiliki dua solusi, yaitu X1 dan X2. Ya. Untuk X1-nya ya sama dengan min B ditambah akar B kuadrat dikurangi 4AC dibagi dengan 2A. Kemudian untuk X2-nya itu akan sama dengan min B min akar B kuadrat dikurangi 4AC dibagi dengan 2A. Itu ketika diskriminannya berharga positif atau D lebih dari 0. Lalu kemungkinan yang kedua adalah diskriminannya sama dengan 0. Ya. Nah, ketika diskriminan sebuah persamaan kuadrat itu sama dengan 0, maka persamaan kuadrat tersebut pasti hanya memiliki satu penyelesaian saja. Pasti hanya memiliki satu solusi saja. Nah, coba perhatikan ya. Ketika diskriminannya di sini sama dengan 0, berarti akar 0 itu kan sama dengan 0. Maka min B plus minus 0 dibagi dengan 2A itu ya sama dengan min B per 2A. Gitu ya. Sehingga ketika X-nya sama dengan 0, X-nya sama dengan 0. Ketika D-nya sama dengan 0, ya, artinya nanti X1 itu akan sama dengan X2 sama dengan min B per 2A. Jadi di sini hanya memiliki satu penyelesaian saja. Ya. Kemungkinan yang ketiga adalah ketika diskriminannya itu berharga negatif atau D kurang dari 0. Nah, ketika D-nya kurang dari 0, padahal diskriminan di sini itu kan berada di bawahnya tanda akar, ya. Jadi ketika diskriminan di sini berharga negatif, maka kita ketemu bentuk bilangan kompleks, ya. Jadi begini, kita ambil contoh saja. Kalau akar 16 itu ya sama dengan 4, ya kan? Tetapi akar minus 16 ini adalah bilangan imajiner. Ya kan? Nah, karena kita sudah belajar tentang konsep bilangan kompleks, jadi ya, bilangan imajiner ini bisa kita tuliskan dalam bentuk bilangan kompleks, yaitu akar 16 dikalikan dengan akar min 1, ini akan sama dengan akar 16 dikalikan dengan I, karena I itu adalah akar min 1. Berapa akar 16? Akar 16 adalah 4, berarti di sini 4I. Jadi akar min 16 itu bisa kita nyatakan dalam bentuk bilangan kompleks yaitu 0 plus 4i. Nah, dengan cara berpikir yang sama, berarti ketika diskriminan di sini berharga negatif, ya kurang dari 0, maka solusi bagi persamaan kuadrat yang diskriminannya berharga negatif adalah untuk X1 itu sama dengan min B plus I, ya kan? Lalu adik-adik kalikan dengan B kuadrat dikurangi 4AC dibagi dengan 2A. Ya, ini solusi yang pertama. Solusi yang kedua berarti X2 itu sama dengan min B, ya, min I dikalikan akar B kuadrat dikurang 4AC dibagi dengan 2A. Nah, ini adalah solusi secara umum dari sebuah persamaan kuadrat, yaitu ketika D
itu lebih dari 0, maka X1 dan X2 ini adalah bilangan real. Lalu ketika D sama dengan 0, hanya memiliki satu penyelesaian, ya, yaitu min B per 2A, ini juga merupakan bilangan real. Nah, ketika D itu kurang dari 0, ya, maka bentuk penyelesaiannya dalam bentuk bilangan kompleks. Ya, ada I-nya. Nah, itu adalah ciri dari bilangan kompleks. Nanti ada bagian real dan ada bagian imajiner. Gitu, ya. Oke, demikian tadi adalah pembahasan untuk soal nomor 17 ya. Sampai ketemu di video pembahasan soal berikutnya. Terima kasih.